di sini dulu dia bawa, sadis sekali itu Pak Simer dulu. Iya. Sadis sekali. Saya sudah polisi sudah 2 kali saya di-share. Iya. Tetapi saya dengan orang lain, saya saja tidak menyangka bahwa saya bisa belajar agama. Belajar agama. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nanti Allah mencabut nyawa saya nanti ini dalam keadaan husnul khatimah. Iya, makanya doa terakhir kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, kemudian kita mati diberikan sebelum kita meninggal diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu taubatun nasuha, kemudian mati kita dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala berdiri di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu doa terakhir pada kita sujud. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi Nabi Sibisi Pak Lurah dibilang kita ulama haji, ya insyaallah kata perintah ini ya. Jadi saya singkat-singkat saja. Ini hari Kamis. Ya, hari Kamis. Mungkin ada saudara-saudaraku di sini yang puasa. Kalau penceramah ini tidak puasa. Ya. Karena hampir salat subuh saja hampir kata terlambat. Yes. Makanya sembahyang masjid di Masjid Terminal. Ya. Di Masjid Terminal itu dengan Masjid Al-Muttaqin saat waktunya. Sudah berdoa orang di Masjid Al-Muttaqin baru kamar di Masjid Masjid Al-Barakah Terminal. Kenapa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada amma kasih ingin saudara-saudara tak habis bercampur sama istrinya, ya rindu-rindu sama istrinya, terlambat bangun. Mati tidak berjamaah makanya. Nah belum mandi. Nah harusnya mandi itu kalau sudah bercampur sama istri tak harus mandi baru pergi masjid. Maka masjid yang paling terakhir saya lihat melaksanakan sholat subuh itu adalah Masjid Terminal, tetapi tidak lewat waktu daripada subuh. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hari Kamis. Ada pasti dan pasti saudara-saudara kita yang puasa pada hari ini. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Ya sahabatku, siapakah di antara kalian ini yang puasa pada hari ini?" Abu Bakar As-Siddiq angkat tangannya, "Saya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, "Siapakah yang di antara kalian ini yang datang menyaksikan atau mengantar jenazah ke pemakaman?" Abu Bakar As-Siddiq angkat lagi tangannya, "Saya ya Rasulullah." Kemudian bertanya lagi Rasulullah SAW, "Siapakah di antara kalian ini pada hari ini yang menjenguk orang yang sakit?" Angkat lagi tangannya Abu Bakar As-Siddiq, "Saya ya Rasulullah." Kemudian pertanyaan terakhir baginda Rasulullah SAW, "Siapakah di antara kalian ini pada hari ini memberikan makan orang yang miskin?" Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengangkat lagi tangannya, "Ya saya ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah Abu Bakar bahwa tidak ada nih alasan kau tidak masuk surga, ahli surga." Sampai Umar bin Khattab mengatakan bahwa Abu Bakar ini adalah ahli surga. Ya, ada jaminan. Ya. Ini yang perlu ini. Yang puasa. Jadi kalau puasa kini hari, sebentar ini usahakan kita datang ke pemakaman. Kan gaji dirokoi jadi dikuburkan. Setelah itu, cari ke orang yang sakit. Jenguk orang yang sakit. Kalau tidak ada keluarga yang sakit, imam tidak mandikan di sana. Lihat di situ dia bilang kasih mungkin upload ke uang pengobatan di situ. Siapa kita? Dia bilang tidak mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Karena dua bisa lakukan ini. Mau menjenguk orang yang sakit lagi. Oh iya, kita buat medika. Kemudian yang terakhir adalah memberikan makan orang yang miskin. Ya banyak di situ. Berarti orang miskin. Iya, bagaimana? Bukan pasti miskin. Iya. Berikan makanan. Saya ini Bapak Ibu, waktu saya mau amalkan ini berapa kali tidak pernah jadi. Iya. Saya bilang banyak dosaku ini. Alhamdulillah, saya sholat tobat. Setelah sholat tobat berulang kali bisa berhasil itu. Iya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kita semua ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini untuk kita melayat. Ya. Dikatakan juga dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang datang melayat, ya, atau ke pemakaman melayat, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar 1 gunung Uhud. Ya, kalau pernah kita pergi di Mekah atau umroh atau haji, gunung Uhud itu adalah gunung yang terbesar yang ada di Madinah. Kalau kita datang melayat ini pahalanya sama dengan besarnya gunung Uhud. Kemudian Rasulullah SAW dalam bakal lagi, dan barang siapa melayat kemudian pergi lagi mengantar jenazah, maka dia mendapatkan pahala 2 qiraat atau sebesar 2 gunung Uhud. Maka mudah-mudahan kita semua ini, saya ajak kita semua setelah ini kita sama-sama ke Masjid Terminal.
untuk mensolati jenazah almarhum Muhammad Yunus bin Ismail. Kemudian setelah itu mari kita sama-sama meramaikan mengantar saudara kita ini, orang tua kita, kakek kita ini, mertua kita ini untuk ke kuburan. Apa yang kita lakukan di kuburan? Jangan kita cerita ke sana kemari. Dulu saya kalau ada orang meninggal cerita kiri kanan jika tidak tahu, ternyata ada amalannya. Amalan yang harus kita lakukan, terutamanya anaknya ini dan mertua atau menantunya atau istrinya, ambil kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 7 kali. Itu ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 7 kali. Pada saat nanti di Pasuruan nih, nanti kalau turun maka sebentar nanti Pasuruan di situ ambil di tanah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatul selama sebanyak 7 kali. Kemudian buangkan di lihat lahatnya. Maka insya Allah almarhum ini tidak akan disiksa di alam kubur. Sekarang pertanyaannya gampang sekali. Tapi kalau orang yang beriman pasti kita ingat. Tetapi kalau kelakuannya si mayit ini adalah orang yang tidak benar, kelakuannya sampai dia belum bertobat, dia meninggal, maka mau orang mau ucapkan gitu biasa tidak lupa. Belum pergi nanti astagfirullah. Kenapa tadi saya lupa itu bacakan itu bilang Pak Ustaz. Ini bukan ngadu ini amalan apa ini? Ini hadis daripada baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir saya sampaikan kepada keluargaku, upayakan ini orang tua kita ini kita hatamkan 1 kali, hatamkan Al-Quran 1 kali. Kalau perlu dibayar, pergi di masjid pergi ke di panti asuhan atau pergi ke di masjid terminal di sana. Ada jamaah di sana yang sementara gerak, kita datang ke sana, sampaikan supaya dihatamkan Al-Quran. Nanti juga saya perintahkan nanti di masjid terminal untuk supaya dihatamkan ini. Karena kalau dihatamkan itu, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jauhkan dari siksa kubur, dan itulah yang perlu kita lakukan. Kemudian terakhir saya sampaikan kepada kita semua, kalau seandainya nanti saya mengatakan saya bersaksi bahwa almarhum Muhammad Yunus bin Ismail adalah orang yang baik, saya minta sama kita semua, kita jangan ada yang tinggal, jangan ini sedikit sekali kita mulut sedikit saya kita. Kalau saya mengatakan apakah ini almarhum adalah orang yang baik, berteriak semua orang baik, ya. Jangan ada maseke. Pokoknya anukan ini. Saya yakin dan percaya bahwa beliau ini banyak amalannya ini karena semuanya saya ceramakan tadi tidak ada masuk dalam konsep tadi ini. Kenapa amalan-amalan semua yang saya buat sampai kepada hari ini, ya. Jadi saya sampaikan, saya bersaksi bahwa almarhum Muhammad Yunus bin Ismail adalah orang yang baik. Baik. Alhamdulillah. Kalau lebih dari 40 orang yang menyaksikan, menyatakan bahwa beliau ini adalah orang yang baik, maka insya Allah kematian beliau ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan mari kita mendoakan beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, dan menerima amal-amal ibadahnya dan mengampuni segala dosa-dosanya. Ila ruhi Muhammad Yunus bin Ismail. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qudus ya Barissalam innaka Hamidum Ghaffar wa Syakur ya Dzal Jalali wal Ikram. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi wa afwahu. Allahumma ghfir li walidayya warhamhu ma kama rabbawna sigara. بالجميع والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب دعوات قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Allahumma ya Allah ya Karim, kami mengangkat kedua tangan kami ya Allah, memohon ampunanmu ya Allah atas segala dosa yang kami perbuat ya Allah, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja ya Allah. Dosa kami yang telah lalu maupun dosa saat sekarang ini ya Allah, kami mohon ampunilah ya Allah. Di hadapan kami ini ya Allah, ada orang tua kami ya Allah, ada saudara kami ya Allah, ada kerabat kami ya Allah, almarhum Muhammad Yunus
bin Ismail. Kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah, terimalah amal ibadahnya ya Allah, jauhkanlah dari sisa kuburmu ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah, dan jadikanlah teman-teman surga di alam kuburmu ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, telah satukanlah kami dalam surgamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Karim, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, berikanlah hidayah kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami sadar ya Allah betapa besar pengorbanan kedua orang tua kami ya Allah untuk membesarkan kami. Kepada orang tua kami lalai ya Allah, akibat kami kenakalan kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah amal ibadah kedua orang tua kami ya Allah, bagi kami yang sudah meninggal orang tuanya ya Allah. Allahumma ya Allah ya Karim, hanya kepadamu kami bersandar diri ya Allah, kepadamu kami bertawakal ya Allah. Kami tidak ada mempunyai kekuatan ya Allah selain darimu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ada benarnya datanya dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah itu adalah kebodohan saya sebagai manusia biasa. Insan dalam makhluk khataya nisyan. Mari saya mengajak kita tutup dengan doa kita pada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah singkat yang telah disampaikan oleh Dr. Haji Ruslan SPD. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini menjadikan pembelajaran, menjadikan renungan buat kita semua, bahwa kelak kita akan sama seperti almarhum ini. Oleh sebab itu kami menyampaikan kepada keluarga bahwa keluarga mengundang kita pada malam minggu, malam ketiga. Malam pertama itu, kedua dan ketiga ada tahlilan ibu-ibu majelis taklim. Saya berharap kepada kita yang mengantar almarhum ini ke masjid. Setelah dari masjid kami mengantar almarhum, gunakanlah jalan, jangan sampai dua arah kita gunakan. Gunakanlah satu arah saja supaya kita memberikan kepada yang lain bisa berjalan. Saya minta kepada saudara-saudara kita yang mengantar, tidak usah kita berugal-ugalan mengantar mayat. Berlalu lintaslah dengan cara yang baik. Demikian yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan